Injilnya nggak laku-laku. Boleh nggak mikir begitu, saudara? Maka itu saya paling tidak suka ada orang sekolah teologi, sekolah Alkitab. Ternyata itu makin merusak. Makin banyak pendeta, lahannya makin sempit. Itu rebutan lahan untuk hidup. Benar, saya lebih baik orang itu sekolah sekuler. Kenapa? Karena Tuhan Yesus berkata, kamu itu garam dunia. Betul? Ingat nggak? Kamu itu terang dunia. Nah, kalau orang itu belajar teologi, kembalinya ke gereja lagi, jadi garam gereja. Kenapa di dalam gereja banyak pertengkaran? Karena darah tinggi semua keasinan. Garamnya harusnya disebarkan tapi ditumpuk ke dalam. Darah tinggi semua. Loh, ini logika bukan? Kita harus mikir itu. Betul nggak kalau dipikir? Nah coba, dengan sarjana, dengan degree teologi, seorang ngelamar ke Woolworth, ngelamar ke Telstra, diterima nggak? Malah ditertawakan. Apa nggak salah kamu ke sini? Ngerti nggak maksud ini, saudara? Ini kita harus mikir. Tanggal 11 Juli yang lalu, saya masih ada di Cilacap. Karena kami ke Nusa Kambangan dalam pelayanan. Di Nusa Kambangan sekarang ada 7 penjara ternyata. Nah, satu yang baru, itu singkatannya SMS. Namanya Super Maximum Security. Bayangin, waduh masuknya sulit sekali. Nah, di situ ditahan semua yang sudah divonis mati. Saya pernah dengar nama Aheng, penjual sabu-sabu yang terkenal sampai berapa ton ketangkap. Nah, saya ketemu Aheng, ternyata dia sudah bertobat. Dia ngarang lagu bahasa Mandarin bagus-bagus. Dia jumpa Yesus di situ. Dan dia sudah siap untuk mati karena dia tahu dia salah. Pernah dengar nama Gunawan Santoso yang bunuh mertuanya sendiri? Grup Asaba, direkturnya itu. Nah, saya ketemu dia langsung bertobat. Waduh, kalau saya lihat fotonya dia di TV apa, beda, saya nggak kenal lagi. Wajahnya sudah berubah. Dia sempat 2 kali lolos bukan? Hebat sekali itu orang. Begitu kami masuk pintu pertama, di SMS itu, fotonya dia dipampang. Gede sekali di depan. Untuk perhatian ini yang paling jahat, ditulis begitu. Tapi masuk ke dalam, orangnya baik, berubah. Dan betul, setiap orang yang jumpa Yesus berubah. Sampai saya bilang, Pak Gunawan foto di depan dengan papa kok lain? Ya itu kan dulu belum jumpa Yesus. Waduh, kesaksiannya luar biasa, saudara. Dia ngaku dia salah. Nah, saya kenapa cerita ini? Kalau ada di antara saudara yang ingin pelayan ke sana, beritahu saya punya jadwal rutin setahun paling tidak sekali untuk ke sana. Tadi saya dapat SMS lagi dari pelayan di sana bilang ditanya kapan datang lagi. Nah, ditawarkan saya November atau Maret. Nah, saya belum jawab tadi waktu perjalanan ke sini. Saya dapat SMS dari mereka. Nah, saya mau cerita soal Aheng ini. Saudara, tidak ada dosa yang gratis. Renungkan itu. Ya atau tidak? Tidak ada dosa gratis. Enggak ada sama sekali. Betul? Mau lihat pornografi, saya kan bayar internetnya. Betul? Mau mabuk, alkohol, beli. Mau judi, bayar. Mau berzina, bayar juga. Pokoknya enggak ada dosa gratis. Nah, apalagi narkoba. Gila harganya. Sabu-sabu 1 gram itu sekarang sudah hampir 1,5 juta. Maka itu bisnis ini gak habis-habisnya diberantas ada lagi. Karena langsung kayak 1 gram 1,400,000 sekian. Nah, kenapa saya cerita ini? Dengarkan baik-baik. Yang gak gratis mahal. Dan impactnya, dampaknya itu ngeri bukan? Semua dosa itu pasti menghancurkan. Betul? Apalagi yang namanya narkoba, ngerusaknya nggak karu-karuan. Tapi aneh, kenapa laku? Nggak gratis, dampaknya mengerikan, laku. Lihat Injil. Injil itu gratis, betul tidak? Free. Saudara tahu impactnya kalau orang terima Injil? Sebut apa cepat? 10 aja nggak usah banyak-banyak. Begitu orang terima Yesus, sukacita. Apalagi damai sejahtera cepat 10. Nah,
Bagaimana jadi sales kalau nggak tahu yang mau dijual apa begini? Bagaimana ini? Cepat 10 aja. Ini saya selalu ngetes banyak orang Kristen. Gimana kita mau nawarkan Injil kalau nggak tahu itu produknya apa? Ayo cepat. Apa tadi? Sukacita, damai sejahtera. Ayo cepat. Mengasihi, sabar. Nah, ini yang penting. Diampuni, saudara. Diampuni dulu. Bukan cuma mengampuni. Tuhan yang mengampuni kita. Saudara, tanya para psikolog, tanya para psikiater. Penyebab orang stres sekarang ini karena guilty feeling. Karena nggak ada rasa diampuni. Nah, Injil itu membawa pengampunan yang luar biasa. Betul? Nah, gratis. Impact-nya luar biasa. Nggak laku. Yang mahal, impact-nya luar biasa, jeleknya laku. Ayo, orang bisnis pasti tahu. Kalau sampai ada sebuah produk begitu bagus, ya, apa itu hasilnya luar biasa, nggak laku. Yang jelek, rusak, mahal, laku. Ayo cepat orang bisnis. Yang salah, aduh, betul. Marketingnya yang goblok. Betul. Nah, nomor 2 apa? Setelah marketing, betul. Marketingnya goblok. Nomor 2, ayo. Cepat yang belajar bisnis. Ayo kita mikirin. Apa? Promosi. Betul. Betul sekali. Ayo yang ketiga apa? Cepat. Ayo. Strateginya? Iya, marketing masuk strategi, promosi masuk strategi. Bukan, ada satu lagi. Quality produknya. Oke? Nah, ini yang saya tunggu. Salesnya goblok juga. 3 ini yang buat Injil gak laku di dunia. 1, marketingnya. Strategi marketing kita kacau balau, saudara. Kita ini tidak pernah membuat marketing yang baik. Betul nggak? Kita nggak pernah buat promosi yang baik. Contoh yang gampang aja. Kalau ada sales jual perfume, begitu nawarkan masuk rumah, terus hidung kita gerak-gerak. Ini bau apa ya? Ini bau apa? Dan kita bau badan dia minta ampun. Katanya jual perfume, bau. Mana laku itu barang? Ngerti ilustrasi itu? Nah, saudara, ini. Kenapa? Nah, sekarang kita tanya, marketingnya Injil itu siapa? Ya gereja kita ini, goblok. 2, promosi kita. Siapa promosinya Injil? Kita lagi. Betul, goblok juga. Yang ketiga, salesnya ya kita lagi. Nah, itu dia. Nah, saudara, kenapa gereja tidak mau belajar dari kegagalan-kegagalan ini? Sampai saya tuh ngomong pada beberapa rekannya, sudahlah, tutup aja sekolah Alkitab, semuanya tutup. Karena nggak menghasilkan apa-apa. Dan dengan rendah hati saya berkata, belajar kepada iblis. Ayo dah. Loh, boleh nggak ngomong begitu? Loh, kenapa tidak? Karena mereka berhasil, saudara. Loh, betul? Sudah karena saya jengkel betul lihat gereja ini. Mau dibawa kemana? Kalau kita nggak mau belajar kepada iblis, karena mereka yang berhasil. Ngeri nggak keadaan kita? Maka itu ayat ini kita harus perhatikan mulai hari ini. Hanya satu kriteria. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga yang aku lakukan. Dalam hati jawabannya, saya beri pertanyaan ini. Berapa tahun saudara jadi Kristen? Lalu, dari 5 hal saja. 5 saja. Ada banyak bukan yang Yesus buat. 5 saja yang kita sebutkan tadi. Mana kita pernah lakukan? Dalam hati saja. Kenapa kita nggak bisa melakukan? Kenapa? Saudara, jangan saudara terlalu complicated cara cari jawabannya. Maaf, saya harus ngomong apa adanya. Jangan salahkan setan. Kalau kita tidak bisa melakukan apa yang Yesus katakan, barang siapa percaya kepadaku, maka ia akan melakukan juga yang aku lakukan. Maaf, saudara tahu jawab penyebabnya apa? Ayo, 1 saja, enggak 2, enggak 3. Kenapa kita enggak bisa? Kenapa kita gagal marketing? Kenapa kita gagal promosi? Kenapa kita gagal salesnya? Ayo, 1 aja jawabannya. Enggak taat, terlalu rohani. Apa?